Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat semua ya? Semoga selalu sehat. Dan kita ternyata sudah sampai di pertemuan ke-7 ya. Pertemuan terakhir sebelum UTS. Jadi Pak Suhirman juga sudah memberikan pengantar. Dan langsung saja untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba ya mengelompokkan data. Mengelompokkan data dengan operasinya ya. Jadi dioperasikan, nanti akan kita contohkan pengelompokan data, dan dari pengelompokan data itu kita akan hitung juga dari masing-masing kelompok itu ada berapa nilai, misal seperti itu ya. Kita coba saja langsung deh. Oh ya, sebelumnya mohon maaf karena masih ada suatu acara ya yang belum bisa saya tinggalkan. Jadi untuk kali ini saya masih menggunakan sistem asynchronous learning ya, atau yang nggak live, jadi nggak langsung, jadi lewatnya video. Silahkan nanti kalian bisa tonton videonya ya, kalau mungkin belum paham ya bisa diulang-ulang. Ya, jadi seperti itu. Langsung saja untuk prakteknya kita akan coba menggunakan data ini. Ya, ini sudah saya siapkan, tapi karena datanya juga gampang ya, silahkan nanti kalian bisa buat sendiri ya. Untuk tugasnya sudah ada di e-learning. Silahkan nanti kalian bisa buat datanya sendiri ya, tidak harus sama persis. Nah, datanya seperti ini. Yang akan kita praktekkan adalah kita akan mengelompokkan ya, mengelompokkan dua ya, di sini dua kebutuhan PC dan menjumlahkannya. Jadi desain grafis itu ada berapa komputer, standar itu ada berapa komputer. Aslinya seperti itu ya. Tapi untuk contoh yang pertama ini, anggapannya kita mempunyai banyak record, banyak data ya, barisnya banyak, dan kolomnya juga banyak, atributnya banyak. Oke, sudah siap ya? Ini memang sengaja agak cepat ya, karena untuk video kali ini kalian bisa diulang-ulang ya. Jadi kalau misalnya perlu ngulang, nggak terlalu lama juga ngulangnya. Oke, untuk contoh yang pertama, anggapannya adalah data yang kita punyai itu datanya banyak atributnya dan juga banyak recordnya. Kemudian kita mau milih dulu nih, dari sekian banyak atribut, atribut mana yang akan kita pilih dulu ya, akan kita apa ya, jadikan pengolahan data di sini ya, di grouping ini ya. Nah, untuk memilih atribut kemarin apa ya? Select dulu ya, select atribut. Nah, misal seperti ini, kita akan memilih beberapa ya, dari banyak kita hanya memilih beberapa. Di parameter kalian bisa pilih filter type-nya subset, kemudian atributnya apa saja ya. Contoh, kita hanya akan memilih yang jumlah PC dan kebutuhan PC. Oke, apply. Kalau sudah selesai, silahkan kalian bisa cek dulu apakah memang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ternyata sudah sesuai ya tadi ya. Yang kita tampilkan itu hanya kebutuhan PC dan jumlah PC. Ya, jadi dari sekian banyak, misal ya, sekian banyak atribut, kita hanya memilih dua ini. Oke, selanjutnya, kalau ternyata dari ini kebutuhannya itu banyak ya. Misal ada desain grafis, standar, ada yang apalagi lah ya, misal untuk khusus untuk internetan, atau mungkin jenis-jenis komputer, ada PC, ada laptop, ada tablet, kemudian ada smartphone, dan macam-macam. Misal pengelompokannya banyak, tapi kita hanya butuh beberapa saja. Ya, kita bisa lakukan filtering data. Nah, untuk filtering data, kita menggunakan operator filter.
Ini sambil mengingat-ingat materi yang sebelumnya ya. Nanti di contoh selanjutnya itu akan kita lakukan contoh yang langkah-langkah yang paling mudah ya untuk agregat ini. Karena data kita juga hasilnya data yang mudah banget gitu kan. Nah, untuk filternya ya karena di sini kan datanya cuma satu ya, kita kan tadi perlunya itu jumlah PC ya, menjumlahkan PC dan juga groupingnya itu hanya dua tuh, di kebutuhan PC hanya dua jenis. Jadi saya hanya menggunakan yang all. Ya mau memilih mana lagi kan, karena memang cuma dikit contohnya. Tapi kalau misal ternyata banyak, nanti kalian bisa menyesuaikan. Misal di sini tuh apa sih, itu kan. Misal jumlah PC atau mungkin ada lagi macam-macam. Nah, kalian bisa milih nanti di sini. Kemudian tidak hanya satu, kalau mungkin perlu tambahan, kalian bisa add entry dan seterusnya. Ya, nanti menyesuaikan. Ini apa saja? Kalau misalnya itu kebutuhan fisiknya itu tuh desain grafis, terus apa lagi standar, misal. Terus apa lagi macam-macam ya. Nah, nanti bisa kalian gunakan ini. Ya. Tapi untuk contoh yang di sini, karena datanya itu kita kan hanya mengangan-angan banyak, padahal datanya kan sedikit aslinya. Jadi saya gunakan yang all. Oke, nah kita cek lagi apakah datanya ada. Tapi ini masih sama dengan hasil yang tadi ya, karena sebenarnya itu tuh ya milihnya tuh yaitu yang udah dipilih. Tadi ada 8 record dan ada 2 kelompok. Ya karena kita milih sebelumnya itu tuh 2 kelompok dan memang adanya 2 kelompok ya, jadi masih sama ya datanya. Tapi kalau dari sekian puluh, sekian ratus, kalian tinggal milih berapa, nanti baru kelihatan bedanya. Nah, itu yang nanti jadi pengembangan kalian untuk laporan tugas laporan praktikum di pertemuan kali ini. Ya, semakin banyak datanya, semakin banyak pengembangannya, itu yang semakin bagus. Oke, setelah ini baru kita coba hitung. Ini kan udah selesai ya, misal udah selesai tuh, udah ada groupingnya, kemudian udah ada yang mau dikelompokkan, digrupkan, nah, kita baru bisa gunakan agregat. Nah, di agregat ini ada beberapa parameter yang perlu kita atur. Ya, yang pertama dari atributnya, aggregation atribut, itu mana yang mau dioperasikan. Misal, karena di sini hanya ada jumlah PC, ya, atribut jumlah PC yang ada angka-angkanya, yang bentuknya itu integer atau real, ya, jadi saya hanya menggunakan yang jumlah PC. Kemudian untuk operasinya atau functionnya, kita bisa gunakan yang sum, karena kita mau menjumlahkan ya, jadi sum. Nah, ingat-ingat lagi nih materi arti 1. Nah, oke. Setelah ini, ya karena memang hanya satu ya, misal saya pilih satu aja deh. Kemudian kita pilih apply. Nah, ini belum selesai karena ada juga parameter group by attribute. Ini perlu diatur juga. Nah, atribut mana yang jadi acuan grouping? Ya, pengelompokannya di mana sih acuannya? Nah, yang saya gunakan adalah kebutuhan PC. Yang kita tahu tadi kebutuhan PC ada dua ya, jadi groupingnya nanti ada dua, yang desain grafis dan juga standar. Kita gunakan ini. Kemudian apply, dan cukup ya, kita akan coba apakah berhasil. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk kebutuhan PC itu apa saja, kemudian untuk sum, ya, sum dari jumlah PC itu langsung sudah jadi. Desain grafis 85 PC, untuk yang PC standar itu 195 PC. Gitu. Ya, ini untuk operasi penjumlahan ya. Kalau misal perlu yang average juga silakan. Nanti kalian bisa kembangkan ya, nanti berkaitan dengan yang di sini. Yang di filter tadi ya. Menggunakan yang custom filter. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya?
Bisa. Oke, kalau sudah dipahami, contoh selanjutnya adalah saya gunakan yang paling sederhana. Karena datanya juga paling sederhana, jadi saya hapus yang ini. Ya, jadi dari penggunaan ini kemudian langsung dioperasikan. Nah, untuk pengoperasiannya ya kita atur di sini ya, tetap parameternya harus kita atur. Ya, edit list misalnya yang akan kita operasikan itu yang mana, misal yang jumlah PC, kemudian sum, udah ya, udah apply. Kemudian untuk group by atributnya itu masih sama ya, kita masih menggunakan yang kebutuhan PC. Dan coba kita cek hasilnya seperti apa. Nah, karena datanya sederhana, ya tidak perlu kita lakukan banyak operasi, ya seperti ini yang paling sederhana. Oke, itu aja sih untuk materi kali ini. Tinggal kalian coba praktekkan. Dan untuk laporannya ya bisa kalian coba yang dua-duanya ya. Jadi kalau yang pertama tadi itu kan yang panjang ya. Nah, silakan kalau datanya kalian siapkan yang panjang juga monggo. Untuk yang kedua itu kalian gunakan data yang biasa aja. Oke, untuk tugasnya sudah ada di e-learning ya. Silahkan kalian bisa lihat dulu, dan untuk datanya kalian bisa gunakan yang ada di sampel ini atau kalian buat sendiri. Itu aja, terima kasih untuk kali ini ya. Mohon maaf karena belum bisa langsung live, tapi syukur-syukur kalian juga bisa paham. Kalau memang belum paham, nanti silahkan kalian bisa ulang video ini. Itu aja ya. Ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di grup. Oke, saya yakin kalian juga paham, dan saya ucapkan untuk selamat ber-UTS Ria ya. Jadi tetap ceria aja walaupun UTS, insya Allah tesnya gampang. Soalnya juga mungkin sudah di-share Pak Firman ya. Ya, coba dicek di e-learning aja. Oke, itu aja. Terima kasih untuk waktunya, dan silahkan bisa segera praktek. Ini masih ada waktu yang sangat banyak untuk kalian bisa mengerjakan, dan secepatnya kalian mengumpulkan ya. Karena setelah ini fokusnya kalian ke UTS. Itu aja sih ya. Biar nggak ribet-ribet dan biar kalian juga lebih fokus ke UTS, pastikan untuk UTS-nya kalian siapkan materi dari awal ya. Materinya apa aja yang sudah kita praktekkan. Ya, kalian buka-buka lagi tuh videonya. Memang sengaja belum saya hapus ya. Kalian cek lagi linknya, link videonya, kalian catat lagi, termasuk yang ini kalian juga perlu praktek juga ya pastinya. Kalau ini kan insya Allah gampang lah ya. Oke, itu aja untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.